Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesis asosiatif dengan menggunakan uji regresi linear sederhana. Nah, tujuannya adalah untuk menguji hubungan atau korelasi atau pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, dan melakukan prediksi atau estimasi variabel terikat berdasarkan variabel bebasnya. Nah, untuk contoh pertanyaan penelitiannya, apakah ada pengaruh antara kemampuan matematika siswa dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa SDN Nurulor 1? Kemudian, pertanyaan penelitian yang berikutnya, apakah ada pengaruh antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa SDN Nurul Kidul? Nah, berikut ini akan disajikan contoh kasusnya ya. Jadi contoh kasusnya itu sama seperti kita kemarin menghitung uji korelasi menggunakan produk momen ya. Jadi datanya sama aja. Di sini disajikan variabel bebasnya yaitu kemampuan matematika dan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk pertanyaannya, ujilah apakah ada pengaruh antara kemampuan matematika dengan prestasi belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% ya. Kemudian hitunglah berapa besarnya kontribusi variabel bebas ya. Di sini adalah kemampuan matematika tadi variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya yaitu prestasi belajar bahasa Indonesia. Nah, kemudian bagaimana persamaan garis regresinya? Mari kita hitung menggunakan aplikasi SPSS. Nah, saya sudah membuka aplikasi SPSS dan sudah melakukan setting pada halaman variable view ya. Di sini ada kemampuan matematika ya. Kemudian variabel yang berikutnya adalah prestasi bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah di setting tipe datanya numerik dan selanjutnya ya. Kemudian setelah kita men-setting halaman variable view, kita tentunya akan menginputkan data pada halaman data view ya. Di sini saya sudah memasukkannya data variabel kemampuan matematika dan data prestasi bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita langsung menghitung ya. Caranya adalah dengan mengklik menu analyze, kita pilih regression, kemudian linear. Nah, kemudian kita pindahkan variabel kemampuan matematika sebagai variabel bebasnya, yaitu variabel bebas adalah independen ya. Kemudian variabel prestasi bahasa Indonesia sebagai variabel dependen atau variabel terikatnya. Kita pindahkan, kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul output sebagai berikut ya, ada 4 tabel di sini. Nanti saya akan jelaskan satu persatu bagaimana cara membaca tabelnya. Baik, untuk tabel yang pertama adalah variabel enter ya. Ini maksudnya adalah tabel yang menampilkan ya variabel yang dimasukkan dan data yang dikeluarkan. Nah, dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah kemampuan matematika ya, yang tadi adalah variabel bebas atau independen ya. Variabel yang dikeluarkan di sini tidak ada dan metode analisis yang digunakan adalah metode enter ya. Nah, di sini adalah metodenya enter. Baik, untuk tabel yang kedua, tabel yang bernama model summary. Ini maksudnya menampilkan nilai R ya dan R square. Kita fokus pada dua kolom ini ya, kolom R dan R square ya. Di sini ada R-nya nilainya adalah 0,993 dan R square-nya nilainya adalah 0,986. Mari kita baca ya. Nah, di sini model summary ini adalah menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi ya. Pada contoh di atas, nilai korelasi adalah 0,993. Nah, melalui tabel ini juga diperoleh nilai R square atau koefisien determinasi, ya bisa disingkat dengan KD, yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat.
Nah, nilai KD yang diperoleh itu sebesar 0,986 ya. Nah, di sini ya, R square-nya ini nilainya 0,986. 0,986 ini kalau kita persenkan ya menjadi 98,6%. Nah, ya dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas di sini adalah kemampuan matematika memiliki pengaruh atau kontribusi yang sangat besar, yaitu sebesar 98,6% ya terhadap variabel terikat yaitu prestasi belajar, dan 1,4% lainnya dipengaruhi faktor-faktor lain di luar kemampuan matematika. Nah, 1,4% ini diperoleh dari 100% dikurangi 98,6%. Nah, untuk tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA, ini di sini kita fokus kepada nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya apa? Nah, kita lihat perumusan hipotesis penelitiannya dulu ya. Untuk H0 itu adalah tidak ada hubungan linear antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia siswa SDN berumur 1. Nah, kemudian H1-nya tentunya adalah kebalikannya dari H0, bahwa ada hubungan linear antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia siswa SDN berumur 1. Nah, untuk dasar keputusannya apakah nilai 0,000 ini ada atau tidak ada hubungan, tentunya kita melihat ketentuan bahwa jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika signifikansi lebih dari 0,005 maka H0 diterima. Jadi artinya 0,000 itu artinya adalah kurang dari 0,005. Jadi H0 ditolak ya. Kalau misalkan H0 ditolak berarti artinya H1 diterima ya. Jadi H1-nya itu tadi kita sudah rumuskan bahwa ada hubungan linear antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia siswa SDN Warulor 1. Jadi artinya di sini ada hubungan linear antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia siswa SDN Warulor 1. Baik, untuk selanjutnya adalah tabel koefisien. Nah, tabel koefisien di sini ada banyak informasi yang bisa kita lihat ya. Di sini ada nilai unstandardized koefisien, ada standardized koefisien, ada T hitung ya, ini nilai T hitung, ada signifikansi gitu ya. Nah, bagaimana kita cara membacanya? Nah, coba kita bedah satu-satu ya. Nah, di sini untuk tabel koefisien itu menginformasikan uji koefisien dan uji konstanta. Untuk menentukan uji koefisien, kita harus merumuskan H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya itu adalah koefisien kemampuan matematika tidak signifikan terhadap prestasi bahasa Indonesia. Nah, H1-nya adalah kebalikannya. Koefisien kemampuan matematika signifikan terhadap prestasi bahasa Indonesia. Nah, untuk menentukan apakah koefisien kemampuan matematika itu tidak signifikan atau signifikan, kita harus melihat dasar keputusannya dengan ketentuan bahwa jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, berdasarkan output pada tabel koefisien yaitu baris kemampuan matematika ya. Di sini baris kemampuan matematika nih, bahwa signifikansinya itu adalah 0,000 dan nilai T hitungnya adalah 23,465 ya. T hitung 23,465 dan signifikansi 0,000. Nah, artinya nilai signifikansi sebesar 0,000 itu kurang dari 0,05. Artinya
Kesimpulannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, kesimpulannya adalah koefisien kemampuan matematika signifikan terhadap prestasi bahasa Indonesia. Nah, berikutnya kita akan mengetahui uji konstanta ya. Di sini kita merumuskan H0 dan H1-nya, bahwa H0-nya konstanta kemampuan matematika tidak signifikan terhadap prestasi bahasa Indonesia. Nah, H1-nya kebalikannya. Konstanta kemampuan matematika signifikan terhadap prestasi bahasa Indonesia. Nah, untuk menentukan konstanta itu signifikan atau tidak signifikan, tentunya kita juga harus melihat pedoman keputusannya ya, bahwa jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, dan sebaliknya jika signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, berdasarkan hasil output tabel koefisien baris konstanta ya, di sini ya baris konstanta ini T hitungnya itu kita peroleh nilainya adalah 6,355 dan signifikansinya nilainya adalah 0,000 ya. Ini T hitungnya sebesar 6,355 dan signifikansinya 0,000. Nah, artinya jika signifikansi 0,000 itu artinya kurang dari 0,05. Berarti jika signifikansi kurang dari 0,05 berarti artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ya, kalau H1 diterima berarti konstanta kemampuan matematika signifikan terhadap prestasi bahasa Indonesia. Nah, sehingga model persamaan regresi diperoleh dari koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom unstandardized koefisien. Yang ini ya, berarti tabel keempat. Tabel koefisien dengan kolom unstandardized koefisien. Di sini diperoleh ya model persamaan regresinya, bahwa regresi prestasi bahasa Indonesia dalam hal ini adalah variabel Y atau variabel terikat ya, sebesar 13,340, di sini 13,340, dan X-nya ya ini ya 0,960. Ya, X di sini adalah kemampuan matematika, yang ini 13,340 ini adalah prestasi belajar bahasa Indonesia, yang 0,960 ini adalah variabel kemampuan matematika. Nah, jadi bisa ditulis persamaannya seperti ini. Jadi Y sama dengan 13,340 plus 0,960X. Baik, untuk materi sudah saya sampaikan semua. Nah, untuk selanjutnya silahkan kerjakan tugasnya. Buatlah satu persoalan atau kasus dalam dunia pendidikan dilengkapi data fiktif, ya terserah, dan lakukan analisis regresi linear sederhana. Gunakan taraf signifikansi 5% dengan data responden berjumlah minimal 30 responden. Kemudian hitunglah dengan SPSS. Jangan lupa simpan file dengan nama _NIM, kemudian kumpulkan screenshot hasil praktik berupa data view, variabel view, dan output hasil perhitungan. Lengkapi juga dengan pembacaan hasil output. Kerjakan dalam satu file Word atau PDF dan kumpulkan melalui e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.